Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'da. Pertama-tama saya ucapkan selamat dan sukses dalam memperingati Bisma yang sudah berusia 21 tahun. Selamat Hari Bisma ke 21. Semoga wadah dari santri atau alumni Nahdlatul yang di Kairo dalam belajar di dalam tingkat perguruan tinggi, alhamdulillah telah berlangsung sudah usianya cukup cukup matang ya, karena sudah 21 tahun itu usia itu sudah dewasa. Maka saya berharap bahwa anggota atau seluruh warga dari Maba ya, ini pertama saya ucapkan selamat tadi tahniah. Semoga untuk organisasi Maba ke depan lebih baik lagi dan maju, karena organisasi ini sesungguhnya di samping forum silaturahim dan sebagai tukar informasi antar mahasiswa Darul Ulum yang di Kairo, ini adalah menjadi wahana untuk pelatihan di dalam masalah organisasi maupun masalah kepemimpinan. Jadi ini sarana untuk melatih diri bagi mahasiswa untuk lebih dewasa dan mempunyai satu merasa adanya cinta kepada organisasi Darul Ulum ya, yang dinamakan Maba ini, sehingga anak-anak itu bisa cara berorganisasi yang bagus, serta kepemimpinan yang baik. Di sini tempat latihan untuk menjadi pemimpin atau aktif di dalam suatu organisasi di masyarakat kelas tangkil, sehingga jika nanti terjun di masyarakat itu sudah terlatih cara berorganisasi dan kepemimpinannya. Saya pikir itu yang tidak ada ilmu di universitas di perguruan tinggi, yang ada ilmu kepemimpinan dan organisasi ya di Maba ini. Untuk itu agenda kegiatannya saya pikir yaitu menjurus kepada masalah ilmiah ya, masalah keilmuan. Nah, sehingga sering mengadakan kegiatan diskusi seminar masalah-masalah kemasyarakatan maupun masalah keagamaan. Nah itu saya pikir di situ faktor yang paling penting dalam program kerjanya. Selain itu masalah kesejahteraan dari oleh anggota Maba ini. Jadi bagaimana mengusahakan supaya banyaknya bisa dapat beasiswa, dan teman-teman dari Maba ini itu bisa diusahakan, terutama kepada ya kalau mau di tanah air ya, mungkin kita bisa bantu dari yayasan atau dari majelis pengasuh, nanti bisa bantu mengajukan kepada
gubernur. Ini kan ada pemilihan gubernur. Ya, ini nanti kalau kita mendukung si A atau si B, nanti ya kita ada komitmen supaya bisa bantu secara finansial berupa beasiswa atau untuk Wisma Ban. Jadi ini harapan saya, dan kita bisa bantu nanti umpamanya selain dapat beasiswa dari Al-Azhar Universitas Al-Azhar, tapi juga dapat beasiswa dari dalam negeri atau gubernur pemerintah daerah provinsi Jawa Timur. Sebab ada programnya itu Habibah untuk program beasiswa. Nah, inilah diantaranya yang perlu saya titip kepada pengurus Wisma atau seluruh anggota Wisma. Ya. Buatlah Wisma ini sebagai wadah untuk menciptakan suatu kepribadian santri baru yang dalam ideal dan tujuan dari pesantren baru itu kan membentuk pribadi-pribadi santri yang memiliki keilmuan dan mempunyai suatu keterampilan berorganisasi dan kepemimpinan. Ini penting, sebab ikon kita itu adalah Mbah Wahab atau Kiai Wahab Hasbullah. Beliau ini adalah ulama, juga tokoh pemimpin dalam pergerakan untuk membela, mengembangkan Islam, paham ahli sunnah wal jamaah. Jadi di sini kalian harus ada satu tanggung jawab, konsekuensi ya, sebagai santrinya Mbah Wahab harus meneruskan dan terus memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Kiai Wahab Hasbullah sebagai ikon baru. Apa itu? Yaitu memperjuangkan, pertahankan Islam ahli sunnah wal jamaah. Dan ini paling penting. Dan di sini memang para gus-gus, para kiai-kiai ini bagaimana mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah ini benar-benar pada para santri baru umum, baik itu yang sudah mantan dalam arti alumni, dan ini harus jangan sampai lepas paham dari ahli sunnah wal jamaah, karena ini adalah satu-satunya paham di Indonesia yang sekarang mayoritas yaitu Jamiah Nahdlatul Ulama ini. Ini harus kita pertahankan, sebab saat ini sangat banyak paham-paham baru datang dari luar, ya semacam paham gerakan Salafi atau Wahabi dan Islam radikal yang keras tanda petik seperti Hizbut Tahrir. Ini paham yang bertentangan dengan NU, dengan kita ahli sunnah jamaah. Ini benar-benar tantangan kita sekarang maupun yang akan datang, sebab mereka itu bergiliran di tempat macam-macam, bahkan di Jombang. Nah, ini kita harus benar-benar waspada. Dari kami pengasuh pondok pertama beras ini dan seluruh pengasuh dan pesantren di bawah NU Nahdlatul Ulama ini harus benar-benar kita pertahankan, kita perkuat. Jombang ini ada sudah yaitu dari orang-orang cengkram dan jenggot yang Islam Salafi lah, Islam Wahabi. Ini
terus bergerak di desa-desa, di Wonosalam, di Pelandaan. Ya, ini bahaya ini kalau kita tidak benar-benar mempertahankan kader-kader kita supaya tidak terpengaruh dan sebagainya. Kita tanamkan penuh akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam menghadapi harlah pondok pesantren Darul Ulum yang kedua abad ini. Jadi kita mulai hari ini sudah kita bentuk panitia ya untuk peringatan 2 abad pondok pesantren Darul Ulum yang nanti tanggal atau jatuhnya waktunya itu tahun 2025 bulan Juni. Itu nanti mau kita peringati sebagai puncak acara peringatan 2 abad baru pondok pesantren Darul Ulum. Ini oleh karena itu kalau bisa siswa ini ya, kalian semua bisa menyumbangkan pemikiran bagaimana pondok pesantren Darul Ulum untuk masa akan datang. Itu kira-kira apa aspirasi dari teman-teman alumni yang tergabung di FIS Nata ini ya, itu supaya ya kita tunggu sumbangan pemikiran ya. Nanti ada acara atau kegiatan di peringatan, dalam rangka peringatan itu ada seminar itu ada 2 macam. Pertama, seminar yang setara internasional atau halaqah dauli lah, halaqah untuk ulama-ulama sedunia. Seminar yang kedua itu tingkat nasional. Nah ini soal bagaimana antara lain temanya ya masa depan pesantren atau pondok pesantren menghadapi era digitalisasi, era globalisasi dan sebagainya. Ini kami mengharapkan dari mahasiswa Darul Ulum yang di Mesir untuk mengadakan diskusi atau seminar. Tapi pemikirannya bagaimana Darul Ulum ini depan bisa lebih maju lagi, dan mungkin kalian bisa membandingkan ya, jadi pendidikan sama beras yang sudah 2 abad ini ya, kira-kira apa pendidikan yang untuk masa depan yang pas dan untuk menjadi tambahan ya di dalam keilmuan itu. Barangkali ada konsep dari teman dari Fismaba ya, untuk bagaimana pendidikan ditambah beras lebih maju lagi dan yang dibutuhkan untuk masa depan kira-kira apa saja. Nah itu harapan saya. Saya rasa ini yang bisa sampaikan. Kemudian selamat ya pada santri alumni Darul Ulum yang di Mesir tergabung dalam organisasi Fismaba Jaya ya, insyaallah panjang selamat ulang tahun berharap mudah-mudahan lebih maju, lebih hebat, amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.